video pengimbasan refleksi yang saya bawakan dengan materi pembelajaran jarak jauh dari Sekolah Merdeka Belajar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, guru Indonesia yang sangat luar biasa, ya, kembali lagi kita di Zoom meeting bersama saya Jumaili Burmarpaung, ya. Siang hari ini memang waktunya kita bersantai, ya. Kita enaknya ya, pasti kita alami kendala. Akan tetapi dengan kita mengikuti ini kita pasti dapat kunci jawabannya. Wow, luar biasa sekali ya. Senang-senang sama keluarga di rumah. Akan tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu ikut belajar bersama saya di sini di Zoom meeting yang sangat luar biasa hari ini. Oke ya. Siap Bapak Ibu? Siap, pasti. Karena apa? Ilmu itu nggak ada matinya Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah tua, walaupun masih anak-anak ya, pasti terus kita harus belajar dan harus belajar. Materi kita hari ini ya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Materi ini salah satu dari modul dari Sekolah Merdeka Belajar. Oke, saya akan menampilkan materinya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Sudah. Iya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah? Oke, sepertinya sudah ya. Ya, ini cover dari PowerPoint saya ya. Kita di sini refleksi ya Bapak Ibu ya. Kita di sini berbagi ya, sharing tentang apa yang kita alami saat ini ya. Lihat materi saya, judul saya hari ini ya, yang sangat viral di kita ya, di guru-guru saat ini dan juga di para siswa ya. Banyak sekali ya kendala pasti. Ya, pasti kita alami kendala. Akan tetapi dengan kita mengikuti ini kita pasti dapat kunci jawabannya. Wow, luar biasa sekali ya. Saya salah satu guru Sekolah Merdeka Belajar ya. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan modul pembelajaran jarak jauh Merdeka Belajar bersama saya Jumaili Burmarpaung. Oke, lihat ini, yuk. Di sini saya sudah buat pembelajaran jarak jauh ya, Ada space di situ ya, jarak antara siapa? Kita, guru dan siswa serta orang tua. Ya, sangat marak memarak di masa pandemi COVID-19 kali ini ya, yang sudah kita lalui beberapa tahun ya, sangat luar biasa. Kita lelah guru-guru di sini ya, banyak kendala, benar sekali yang dialami dari kita ya, dewan guru, orang tua serta siswa. Kalau dibilang curhatan, kita di sini bercurhat mengenai dampak pandemi, mengenai kegiatan kita di sekolah, sangat tebal buku kita. Kalau kita curhat gitu ya, tapi dengan adanya ini kita dikasih solusi, ya. Jadi kita nggak usah takut, ya. Nggak usah takut. Apapun yang terjadi, pendidikan itu harus nomor 1 di depan. Setuju nggak? Setuju ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selama pembelajaran jarak jauh PJJ ya, kita pakai via ada Zoom, ya, Google Classroom, Google Meet ya, ada juga LSM ya, dan juga banyak sekali media-media yang lagi marak ya, yang lagi viral juga ya, dari WhatsApp, Instagram, bahkan TikTok lagi ya. Di situ kita pakai media itu untuk apa? Untuk pembelajaran. Supaya apa? Pembelajaran itu tetap berlangsung ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Kita sering sekali ya, kita guru buat grup. Nah, buat grup. Ini grup kelas kita ya. Mari Bapak Ibu kita lihat di sini ya, ada guru A dan guru B. Ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Guru A, silakan kamu kumpul tugas kamu ya. Kamu silakan nonton news pagi di TV, katanya gitu kan. Lalu kata siswanya, Bu, TV saya rusak. Wow, sering nih.
Nah, datang gurunya lagi. Kalau rusak kamu bisa lihat di TV tetangga. Datang siswanya tadi. Bu, saya kan nggak dibolehkan keluar rumah. Nah, mulai lagi chatting di grup WhatsApp. Bagaimanapun kamu harus mengerjakannya. Sering sekali kita guru mau mengatakan seperti itu. Intinya kamu ngerjakan, nak. Nah, lalu chat lagi siswa B. Oke Bu bisa lihat di internet Bu, katanya gitu lagi kan. Lalu kata ibu gurunya, saya perintahkan kamu nonton apa nak? News TV, kata gitu lagi kan. Gurunya ngotot, apa yang saya tugaskan itu yang kamu kerjakan. Lalu masuk siswa C. Nah ini dia dari orang tua. Bu, saya orang tua si C, masih di kerjaan. Nah, nanti sepulang kerja, saya sampaikan sama anak saya, gimana Bu? Langsung gurunya tadi bilang, nggak bisa Bu, nanti anak ibu ketinggalan tugas, gak ada nilai. Sering kan Bu, apa ada di diri kita? Oke, tunggu. Datang si siswa C tadi, orang tuanya, bagaimana ini Bu? Seharusnya di masa sesulit ini, sekolah memberikan dispensasi terhadap siswa. Itu kelas guru A. Oke, lanjut kita ke kelas guru B. Yang mana sih yang baik, guru A atau guru B? Oke, ini kelas guru B Bapak Ibu. Ya, guru B chatting ke grup WhatsApp kelas. Silakan kamu kumpulkan tugas, ya, nonton TV, ya, tetap, ya. Lalu kata siswa A lagi, baik Bu, bisa berbentuk tulisan Bu, katanya. Datang siswa B, apalagi katanya, oke Bu, ngumpulkannya bisa menggunakan voice note Bu. Ya kan, mungkin dia mau menjelaskan, langsung menjelaskan lewat voice note, gitu kan. Langsung siswa C, Bu, bisa saya kumpulkan pakai gambar Bu. Banyak ya pilihan ya. Kita jadi guru sebenarnya pusing, tapi apa jawab gurunya? Semua bisa nak. Tugas bisa dikumpulkan dalam bentuk apa saja. Yang penting kalian mengerti dan paham. Ya, datang siswa D, apa katanya? Ini orang tuanya ya. Maaf Bu, saya orang tua D, saya lagi kerja, anak saya di rumah. Nanti saya pulang kerja, saya bilang sama anak saya untuk mengerjakannya. Ya, lalu kata siswa E lagi, Bu, tadi pagi di rumah saya mati lampu. Jadi saya tidak melihat siaran TV, tapi nanti saya lihat di internet, Bu. Mungkin ada siaran ulangnya ya, seperti itu. Lalu kata guru B, apa katanya? Baik, silakan mengerjakan tugas dan kumpulkan sesuai jadwal yang telah kita tentukan di awal pelajaran. Jangan sampai kamu tidak mengerjakan. Sesimpel itu jawaban ibu gurunya. Intinya apa? Tetap dikerjakan dan tetap dikumpulkan. Ya. Jadi saya tanya ke Bapak Ibu guru di sini, ya, Bapak Ibu guru itu tipe A atau tipe B sih? Sebenarnya Bu, tipe A sadis banget ya. Tapi banyak sekali guru-guru itu seperti itu saat ini ya. Apalagi di masa pandemi. Yang penting kamu kerjakan, biar ada nilai kamu. Ya, tapi sebenarnya tidak baik, ya tidak baik seperti itu. Nah, jawab di hati Bapak Ibu tipe mana, ya tipe A atau tipe B kah kita? Oke, ya saya lanjut materinya Bapak Ibu. Nah ini ya hal yang salah di saat pembelajaran jarak jauh. Ini salah, tapi banyak sekali guru-guru yang melaksanakannya. Ya, hal ini salah di pembelajaran jarak jauh. Ya, di saat LDR kita ini sama siswa, kita LDR ya Bapak Ibu ya sama siswa ya. Ini salah, tapi saya sendiri juga ada melaksanakan ini. Kita lihat bersama ya. Guru memberikan tugas hanya sekedar syarat sudah melakukan kegiatan PJJ. Yang penting aku udah selesai. Ya, urusan anak itu mengerti nanti. Yang penting saya sudah selesai. Ini tugas saya sudah selesai. Ya, ternyata itu salah. Ya, salah. Yang kedua, ya, guru tidak melihat orang tua dalam kondisi PJJ saat ini. Ya, yang penting aku ngerjain urusan orang tua
siswa, ya itu bukan urusanku. Padahal kita lihat Bapak Ibu, orang tua siswa saat ini ngeluh, yang paket ya, yang kerjaan tidak ada, yang di PHK karena pandemi ya. Harusnya orang tua itu mengerti loh. Pokoknya sekolah itu mengerti keadaan kami, dikasih loh internet gratis atau apa ya. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan kepada siswa kita. Sudah banyak ya bantuan-bantuan saat pandemi ya. Makanya ini yang salah. Guru tidak melibatkan orang tua di saat PJJ. Nah, poin ketiga, apa katanya? Ya, guru sendiri mengambil keputusan dalam memberi tugas dalam keadaan PJJ. Memang iya ya, kita guru kan kasih tugas ke siswa kita dan kita yang ngambil keputusan. Ternyata salah. Ya. Ternyata salah di situ. Kita harus ambil peran. Ya. Siswa, orang tua. Bahkan kepala sekolah juga ikut terlibat dalam hal ini, PJJ. Ini yang salah dan ini yang sering terjadi di dunia pendidikan. Bukan hanya di guru-guru ya yang ada di kota ya, di pedesaan ataupun di luar batas ya. Ini semua ini dikerjakan mereka tapi salah. Lanjut ya. Ini ada poin keempat, guru tidak melibatkan siswa di saat mengumpulkan tugas ya. Tidak ada melibatkan, yang penting guru itu bilang, "Nak, kumpul." Dia tidak mengerti, siswanya itu nggak ada paket, siswanya itu tidak mengerti, yang penting kurikulumku jalan, yang penting kurikulumku selesai, nggak gitu, materiku selesai. Harusnya kita sadar ya, di dalam pandemi saat ini, PJJ itu, kita bukan ngejar materi, kita bukan ngejar kurikulum habis, selesai, bab 1 selesai, ya, bab 2 lanjut, semester 1 selesai, nggak gitu. Ya, sebenarnya tidak itu yang dimau dalam PJJ. PJJ ini mengajarkan kita ya, walaupun kita belajar jarak jauh, ya, anak itu tetap paham dalam materi yang kita sampaikan. Ya. Untuk poin selanjutnya, siswa mendapat kendala di saat PJJ dan tidak mencari jalan keluarnya. Contoh, ya, mungkin di siswa Bapak Ibu ada yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas siswanya. Jadi dia diam aja, tidak ada berbincang ataupun berkomunikasi terhadap Bapak Ibu. Ya udah, nggak kerjakan ya udah, selesai satu materi. Sebenarnya nggak kayak gitu. Bapak Ibu harus mencari, ini mana anaknya? Kok belum tugasnya selesai? Nah, seharusnya seperti itu. Ya, tapi karena saat ini PJJ, ya sudahlah, yang ada aja dikumpulkan. Ya. Lalu poin terakhir yang salah di saat PJJ adalah guru dan siswa tidak menjalin komunikasi yang baik. Ya, miscommunication. Ya, tidak ada chemistry antara guru dan siswa. Bahkan terakhir apa? Kadang siswa nggak tahu siapa guru mata pelajarannya. Sering, ya. Dan gitu juga, guru juga nggak tahu siapa siswanya. Siapa ya? Saya nggak pernah masuk ke kelas dia. Karena nggak pernah Google Meeting, karena nggak pernah tatap muka, dia nggak mengenal siswanya. Ya, ayo, pasti banyak kita di sini ya Bapak Ibu ya, yang tidak mengenal siswa. Apalagi siswanya itu yang kalem aja gitu di kelas. Ya, di saat Google Meet dia diam aja, ya udah. Bahkan dia tidak mau join ke Google Meet kita tadi ya. Nah, ini awal kegiatan awal yang salah. Di Merdeka Belajar ini ya, kita pasti dikasih solusi yang membuat ataupun jalan keluar dari semuanya itu. Nah, setelah itu ada tantangan di balik semua itu Bapak Ibu ya. Ini tantangan yang kita hadapi di dalam pembelajaran PJJ ini. Banyak tantangan yang guru hadapi di kegiatan pembelajaran jarak jauh ini.
Siswa banyak tidak mengisi daftar hadir, benar. Ya, kita alami. Ya, siswanya cuek. Udahlah, selesai. Dia pun nggak tahu hari ini pelajaran apa. Lalu apa? Siswa tidak mengerjakan tugas. Benar sekali. Ya, sering sekali ini kita lihat. Kalau dilihat di daftar nilai kita, anak ini kok nggak pernah ya ngerjain tugas. Anak ini kok nggak pernah hadir ya. Apa sih? Kenapa? Apa kendalanya? Tapi kita pun kalem. Kita nggak mencari solusinya. Ah sudahlah, kita kasih aja sama wali kelasnya. Kita kasih aja sama guru BK. Nah, kan nggak rananya aku di situ, nggak rananya saya. Padahal tidak Bapak Ibu ya. Apalagi kendalanya, siswa tidak peduli terhadap pendidikannya. Ya, terakhir inilah yang membuat siswa kita minim akan ilmu pengetahuan. Terakhir apa? Siswanya selesai, tidak belajar lagi. Bahkan nggak tamat SMA, bahkan nggak tamat SMP, atau bahkan nggak tamat SD. Wow, jangan sampai ini terjadi di era saat ini. Di zaman milenial, banyak siswa yang tidak tamat. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu yuk sama-sama kita lihat lagi bagaimana keadaan siswa kita. Ya, kita rangkul siswa kita. Jangan sampai hal ini terjadi siswa tidak punya pendidikan. Seharusnya walaupun PJJ, pembelajaran jarak jauh, masa pandemi, ya, anak-anak tetap go, ya, lanjut prestasinya ke jenjang pendidikan ataupun ke universitas dan menggapai cita-citanya. Itu yang kita mau, ya. Lalu, ya, serta nilai, ya, ini tidak dapat nilai ya Bapak Ibu ya, itu dia kendalanya. Yang didapat juga banyak yang tidak lulus KKM ya, sangat banyak sekali ya siswa kita yang tidak memenuhi ketuntasan minimum ya. Lalu terakhir apa? Ya sudahlah, nilai pas-pasan. Seringkali kita seperti itu ya. Dan nyaris juga nilai dia kosong di setiap materi. Ya, inilah yang salah, yang inilah tantangan dari kita. Maka dari itu kita bangkit Bapak Ibu ya. Kita ciptakan bagaimana siswa saya ini tidak ada yang seperti ini lagi. Ya, bagaimana siswa kita ini yang harus mengisi A, yang tidak hanya mengisi absen. Bagaimana siswa kita ini yang tidak mengerjakan tugas. Ya, cari solusi. Cari solusinya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini kita lihat lagi. Nah, di sini ada juga Bapak Ibu ya, tantangan baru dalam dunia pendidikan. Tantangannya itu ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya di sini di materi saya, bahwasanya nih, guru tidak bisa memandu proses pembelajaran dengan murid secara langsung. Benar sekali, karena PJJ ini kita itu ada jarak, jadi kita komunikasinya hanya dari media. Dari handphone, atau kita hanya dari seperti ini, seperti kita ini juga PJJ ya Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini lagi PJJ juga, kita rasakan PJJ itu ya. Pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu ada di rumah mungkin ya, yang lagi melakukan aktivitas, saya lagi di sekolah ya. Ini kita, tapi tetap ya, kita langsungkan kegiatan kita, tapi kita nggak bertemu ya secara langsung. Oke, tantangannya apalagi? Guru tidak bisa menggunakan sumber daya yang tersedia di sekolah. Sedih ya Bapak Ibu ya, banyak sekali media ataupun banyak sekali apa ya kita bilang media ataupun apa ya media-media gitu untuk yang kita tunjukkan. Seperti saya kan mata pelajaran saya geografi ya Bapak Ibu ya. Saya itu punya batu-batuan, jenis batu-batuan, saya itu punya peta ya. Saya juga punya bentuk lempeng. Saya nggak bisa menunjukkan sama mereka, ini loh nak, ya jenis batuannya tadi, nggak bisa. Kita nggak bisa memberi lagi ya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah untuk mereka. Minim jadinya Bapak Ibu. Ya, minim sekali media yang kita gunakan. Kita hanya menjelaskan saja dari PowerPoint, video pembelajaran, itu saja. Apalagi tantangannya?
Terbatasnya komunikasi ya dari guru dan rekan kerja dan pemimpin sekolah ya. Jadi di sini kita bukan hanya minim komunikasi terhadap siswa, kita juga minim komunikasi terhadap teman sekerja dan bahkan pemimpin sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan TU, teman-teman di sekolah gitu kan, di dunia kerja kita. Nggak ada lagi komunikasi kita, jarak jauh juga terakhir ya. Kita nggak bisa ketemu, bercanda tawa dengan mereka ya. Sangat sedih ya Bapak Ibu ya. Ternyata saat ini ya, kita nggak bisa seperti dulu lagi ya. Lalu tantangannya apa? Murid tidak bisa mengikuti proses pembelajaran ya dengan guru secara langsung. Oke. Lanjut, murid tidak bisa mengikuti aktivitas ekstrakurikuler. Bagaimana biasanya ya. Jadi kita nggak bisa bangun ya potensi yang ada di diri siswa kita. Ya. Sebenarnya banyak sekali ya siswa kita ini punya potensi yang yang ada di dalam dirinya. Akan tetapi dengan kondisi saat ini dia nggak bisa menggalinya. Ada siswa kita yang bisa bernyanyi, memainkan alat musik, ya, di bidang juga olahraga. Tapi dengan kondisi ini, no, tidak ada aktivitas. Sedih sekali ya Bapak Ibu ya saat ini. Ya, sekarang semua hanyalah dari internet. Nyanyi dari internet, kirim video, seperti itu. Ya, kalau sekolah-sekolah yang bisa ada potensi ataupun ada fasilitas, kenapa tidak? Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak punya fasilitas? Mereka tidak bisa mengikutinya pastinya. Ya, lanjut, apalagi katanya Bapak Ibu tantangan baru dalam masa PJJ, terbatasnya komunikasi murid dan teman sepermainannya, ya. Murid sesama teman sekelasnya tidak mengenal, ya. Kelas 10 daftar tapi dia nggak tahu siapa itu teman dia, ya. Bukan seperti dulu ya siapa ya sebangkuku nanti gitu ya. Siapa ya ketua kelasku, aku jadi sekretaris nggak ya? Kalau dulu kan siswa seperti itu, sekarang nggak ada. Ya sudah. Ya. Lanjut, terakhir ada tantangan baru, terbatasnya komunikasi orang tua dengan guru serta pemimpin sekolah. Ini dia tadi, ya. Kita nggak seperti dulu lagi bagaimana enaknya bercakap dengan orang tua, ya. Ada kegiatan di sekolah, panggil orang tua, gitu ya. Nggak ada. Karena apa? Banyak sekali ya dibilang nggak boleh berkumpul seperti itu ya. Ini ada kendala ya, kenapa ini ya? Maaf ya Bapak Ibu. Tunggu ya Bapak Ibu, kenapa? Oke, ya. Iya, udah nampak lagi Bapak Ibu materi saya? Udah ya? Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini dia. Di dalam Indonesia. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia ada solusinya. Kita buat aksi di sini ya. Di sini kita buat aksi. Di Sekolah Merdeka Belajar ya, di sini kita diberi solusi, jalan keluar ya untuk keadaan PJJ ya. Lihat ya. Yang pertama memperhatikan kondisi murid dan orang tua. Kita harus mengetahui apa pekerjaan orang tua, bagaimana perekonomiannya ya. Jangan kehendak kita sendiri ya. Lanjut yang kedua, melibatkan orang tua dalam setiap proses ya. Tapi tidak membebani mereka. Ya, kita tugas, tapi kita harus share sama orang tua juga. Ya, kita kan kadang ada nih grup WhatsApp, kita share. Ini tugasnya Bapak Ibu, orang tua siswa, materinya. Ya, jadi orang tua juga tahu apa, bagaimana keadaan siswanya, bagaimana kurikulumnya. Jangan ke kita aja, jangan ke guru aja. Yang ketiga,
Melibatkan orang tua dalam membuat kesepakatan belajar. Ya, nah, di modul sebelumnya ya sudah dijelaskan bagaimana membuat kesepakatan belajar. Ya, lanjut, guru melakukan refleksi ataupun umpan balik dengan orang tua dan murid. Nah ini kita jalin komunikasi baik antara siapa? Guru, siswa, dan orang tua mereka. Kita libatkan. Jadi bukan hanya guru di situ, ya, bukan hanya guru yang kerja keras untuk siswa, akan tetapi orang tua juga ambil alih dalam kegiatan PJJ kali ini. Lanjut, guru memberikan latihan. Ya, guru memberikan latihan ataupun tugas kepada siswa, ya, tetap melibatkan kondisi murid dan orang tua. Ya, makanya harus adanya sharing kita terhadap siswa. Waktu pengumpulan latihan, tugas harus fleksibel dan juga disepakati di awal sebelum pembelajaran dimulai. Lanjut, murid dapat memilih bentuk tugas dan minat dan kebiasaannya. Wow, kerja keras di sini kita Bapak Ibu ya. Murid dapat memilih katanya bentuk tugasnya. Dia boleh mengumpulkannya itu dari buku ataupun kirim email ya, ataupun kirim gambar aja ya. Free, bebas. 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 Bebas ya Bapak Ibu. Jadi saat ini kita bukan kemauan kita, guru ya, tapi kita ajak siswa dan ajak orang tua ya. Dan terakhir, murid tetap mendapat haknya untuk belajar dan tanpa dibebani ya. Oke, ini ada strategi 5M ya. Nah, yang pertama, memanusiakan hubungan. Ini antara siapa Bapak Ibu? Guru, orang tua, dan siswa. Ya, ini harus ada kerjasamanya tadi. Lanjut apa? Yang kedua, M kedua adalah memahami konsep. Apa yang dimaksud dengan memahami konsep? Mengerti akan kondisi siswa. Kita melihat siswa kita yang kurang mampu, kita melihat apa nih jalan keluarnya, kita bantu. Ya, bagaimana orang tua yang perekonomiannya rendah, kita bantu. Ya. Yang ketiga, membangun keberlanjutan. Orang tua di sini harus tahu apa kurikulum sekolah. Ya. Di sini. Jadi orang tua itu tahu selanjutnya apa, materi selanjutnya apa, tugas selanjutnya apa. Jadi orang tua bisa ya, bisa mempersiapkan, bisa membantu. Seperti itu. Yang keempat, 5M yang keempat, memilih tantangan. Maksud dari tantangan ini adalah kita guru bijak ya, memilih tugas untuk siswa kita. Jangan kehendak kita lagi ya Bapak Ibu, itu dia tadi ya. Kita lihat yang mana tantangan itu tugas yang membangun siswa kita. Jangan hanya tulis, nyalin, buat di catatan. Itu tidak ternyata Bapak Ibu ya. Itu salah ya. Ini kerjakan catatan. Dia hanya memindahkan tulisan yang di buku cetak ke bukunya. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ya. Seharusnya kita mencari ya, mencari lagi solusi bagaimana ya tantangan untuk siswa. Mungkin seperti tadi yang seperti guru yang di awal tadi, coba kamu dengarkan berita yang ada di televisi, ya itu lebih bermanfaat, ya itu lebih bermanfaat. Lalu lihat kondisi saat ini, ya kamu silakan buat refleksi, itu dia, ya. 5M terakhir, memperdayakan konteks. Konteks di sini, ayo Bapak Ibu, kita bijak-bijak mengajak orang tua, jangan salah. Banyak sekali orang tua yang kita ajak komunikasi banyak mengatakan, oh anaknya dapat masalah. Ternyata tidak Bapak Ibu. Bukan hanya siswa yang bermasalah, kita diskusikan orang tua, tidak. Semua siswa.
Ya, semua siswa kita harus tahu Bapak Ibu siapa orang tuanya. Ih, ribet banget ya PJJ kali ini. Nah, itulah dia Bapak Ibu ya. Kita harus ada chemistry terhadap apa? Terhadap orang tua dan siswa tadi. Jangan hanya kita saja yang mau dimengerti. Akan tetapi kita juga harus mengerti kondisi orang tua siswa kita. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ternyata itulah dengan adanya chemistry ya, maka dari itu terjalinlah ya komunikasi yang baik antara kita orang tua dan siswa. Ya. Di pembelajaran kali ini nih refleksinya setelah kita mengikuti SMB ya dan mendapat modul PJJ, hal ini kita lebih memperhatikan kondisi siswa kita. Kenyataannya memang benar. PJJ yang saat ini dipakai dalam dunia pendidikan membuat ekstra guru-guru. Dengan solusi yang ditawarkan oleh program SMB, anak-anak lebih antusias dalam belajar dan orang tua lebih peduli terhadap tugas anak-anak mereka. Sehingga komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa terjalin harmonis di dalam keadaan PJJ kali ini, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu dia sharing dari saya Bapak Ibu ya. Ayo kita sharing juga ya refleksi dari Bapak Ibu yang peserta Zoom saya. Ini saya tutup dulu ya. Oke, ada Bapak Ibu. Yuk kita refleksikan materi PJJ hari ini ya. Sepertinya sudah ada ya. Aduh, sore hari ini membuat kita semangat terus ya Bapak Ibu. Ya, saya mau ladies first ya. Ibu Ita Nadea, ya Ibu. Mari Ibu. Oke, selamat siang Ibu Melin. Ya, selamat siang Ibu. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Melin karena materi hari ini sangat berfaedah dan bermanfaat sekali bagi saya dan terkhusus untuk guru-guru yang ada di sekolah kita masing-masing tentunya. Ya, kenapa? Karena materinya itu tentang PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi mengingatkan saya hubungan jarak jauh, Bu Melin. Iya, ini sangat menarik bagi saya, Bu Melin. LDR ya, Ibu. Iya, LDR-an ya kan. Ternyata nggak hubungan kita dengan seseorang aja yang jarak jauh, tapi hubungan kita dengan siswa, orang tua pun jarak jauh, Bu Melin ya. Iya, dikarenakan adanya kondisi COVID yang melanda di negara kita. Tapi itu tidak menjadi suatu penghalang untuk kita sebagai pendidik lebih semangat lagi dalam mendidik anak-anak kita. Nah, di sini saya banyak mengambil masukan ya dari setiap materi yang Ibu jelaskan, dan itu benar sekali real kenyataan yang kita alami sebagai guru. Di era modern sekarang ini, pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada guru, tetapi kepada siswa. Artinya adalah kita sebagai guru tidak boleh menghendaki apa yang kita inginkan kepada siswa, tapi kita harus tahu dulu kondisi siswa kita itu bagaimana, mampu nggak dia menerapkan apa yang kita jelaskan setiap dalam materi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di dalam tantangan masa-masa PJJ sekarang, ya pembelajaran jarak jauh, itu adalah komunikasi. Komunikasi kita kepada siswa, komunikasi kita kepada orang tua, bahkan rekan kita guru. Itu tantangan dalam komunikasi. Contoh kecil, di sekolah saya Bu Melin, di SMA Negeri 1 Babalan, ya, kami memakai aplikasi yang namanya e-learning SMA Negeri 1 Babalan. Di situ siswa diwajibkan untuk mengabsen sendiri. Ya kan? Nah, tetapi ada beberapa siswa hanya untuk mengabsen saja tidak bisa, gitu. Nah, jadi kita sebagai guru terkadang kesal, gitu. Kenapa sih hanya untuk ngabsen aja sulit? Padahal itu hal yang mudah dan tanggung jawab dia, kewajiban dia sebagai siswa. Nah, ini bagaimana kita seorang guru untuk bisa bagaimana sebagai guru untuk bisa melakukan pendekatan kepada anak tersebut untuk memberi pengertian, ayo nak, absen, gitu dia. Begitu dia absen, kita akan lanjutkan materi kita. Seperti itu. Nah, materi pembelajaran itu tentunya setiap siswa kan berbeda-beda daya ingatnya ya Bu Melin. Ada yang langsung paham, ada yang tidak. Nah, tentunya sebagai guru seperti Ibu katakan tadi,
pendekatan kita sama siswa itu bagaimana? Oh, siswa yang satu ini udah mengerti, berarti strateginya, model yang kita lakukan apa, metode pembelajarannya? Mungkin lebih ke arah metode pembelajaran yang lebih bersifat ceramah ada, cerita ada, tapi itu nggak dipakai lagi untuk jam sekarang kalau ceramah saya rasa. Ya mungkin yang lain, contohnya bahkan di dalam aplikasi TikTok. Benar kan Bu Melen? Orang menganggap kalau TikTok itu mungkin hanya sekedar hura-hura, ya kan? Hanya sekedar senang-senang, tapi di dalamnya ada juga dunia pendidikan. Kita bisa jadikan itu sebagai media bagi kita sebagai guru untuk memberikan tugas kepada siswa. Contoh kalau agama, ketepatan karena saya mata pelajarannya agama, mungkin saya bisa katakan kepada siswa, nah coba buat dulu tugas ayat Alkitab misalnya tentang pembaruan kehidupan. Nah cari ayat tersebut lalu tuliskan di dalam bentuk suatu aplikasi, terserah kamu buatnya bagaimana, tapi ayat itu bisa kamu hafalkan dan bisa kamu sebarluaskan sehingga orang yang melihat itu bisa memahami. Nah, salah satunya itu bisa seperti itu. Atau yang lain, sehingga anak tadi timbul rasa motivasinya untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Jadi untuk Bu Melin, terima kasih banyak karena sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami guru-guru dan itu sangat baik sekali. Terima kasih Bu Melin, selamat siang. Oke Ibu, terima kasih, selamat siang Ibu. Iya Ibu ya, ternyata bukan hanya kita aja ya Bu ya, ternyata orang tua juga ya ingin loh ya dilibatkan dalam kondisi saat ini. Dan juga kita juga memperhatikan keadaan siswa kita. Ada juga ya siswa yang kita terangkan pertama, dia langsung mengerti, bisa. Ada juga siswa yang berkali-kali kita terangkan, mengerti. paham. Itulah perlunya kita lebih dekat lagi kepadanya gitu ya Bu ya. Oke, sepertinya ada lagi yang mau sharing refleksi kepada kita. Ini ada, oh di sini Bapak tapi namanya Bu Rika ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya, selamat siang Bu Marpaung. Ya, siang, kebetulan saya juga sedang LDR nih Bu. Oh, iya sih. Saya juga sedikit tersinggung nih dengan kata-kata LDR ini Bu. Ya, jadi di sini saya ingin berkomentar lah sedikit Bu ya. Boleh kan Bu ya? Oh boleh Pak, silakan Pak. Iya, jadi begini Bu. Sebelum saya berkomentar sedikit, saya ingin mengapresiasi persentase yang telah Ibu sampaikan, yang isi materinya panjang dan jelas Bu. Saya sangat-sangat bersemangat mendengarkannya, ya, mendapatkan ilmu yang banyak juga dari presentasi tadi. Jadi tadi di situ ada saya lihat solusi Bu ya, solusi yang Ibu berikan yaitu memberikan waktu dalam pengumpulan tugas. Ya, saya pikir itu memang sangat-sangat harus kita lakukan. Apa? Karena saya juga sebagai guru matematika memberikan tugas itu ya harus memakai namanya waktu, baik itu sebentar ataupun dalam waktu tempo yang lama, Bapak. Ya, Bu ya. Jadi di sini kita sebagai guru harus memfleksibelkan waktu yang kita berikan. Contoh itu seperti apa? Sesulit tingkatan kesulitan soal itu, Bu. Jadi jika soal itu termasuk ke soal yang lumayan sulit, maka kita bisa memberikan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Begitu juga sebaliknya, kalau soal itu terlampau mudah, maka waktu yang singkat pun bisa kita berikan gitu. Intinya sebelum kita memulai pelajaran itu ataupun sesudah kita memulai, jangan lupa kita komunikasi dengan siswa-siswa kita untuk patuh terhadap waktu yang telah diberikan. Itu juga mengajarkan murid kita untuk selalu bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan kepada dia, Ibu. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Oke Pak, terima kasih buat Pak Arif ya, selamat siang ya. Sudah berbagi ya refleksi di siang hari ini ya. Benar ya Pak ya. Jadi waktu yang sudah kita tentukan sama siswa ya, yang waktu yang fleksibel ya, yang kita sudah menentukan ini bisa nih ya. Waktunya udah pas, mereka bisa mengerjakan tugasnya. Dan juga siswa tadi kita ajarkan jadi tanggung jawab ya. Dia mempunyai
rasa tanggung jawab, oh waktunya sudah mau mengumpulkan tugas, saya harus mengerjakannya. Jangan sampai saya habis waktu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya, oh ini ada lagi Ibu cantik ya, Ibu Iis. Oke Ibu, ya. Silakan Ibu. Oke, Ibu ya. Iya, untuk solusi sini saya tertarik di sini cara melibat sekolah dengan orang tua ya, cara melibatkannya yaitu sebelumnya kalau di sekolah kita ini ya, di sekolah kita ini sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh itu sudah ada ya yang namanya untuk pertemuan orang tua ya. Memang sekolah sudah melibatkan orang tua yaitu untuk memberitahukan aturan-aturan yang bisa diikutin dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, tentunya memang kita ya memang meminta kepada orang tua untuk memperhatikan anaknya karena kan ini kalau namanya belajar jarak jauh namanya kita susah mengontrolnya. Iya kan, Bu? Ya. Memang itulah kesulitannya belajar daring ini. Terkadang memang anak-anak ini banyak kali alasannya ketika belajar daring, alasan tidak ada paket, sehingga memang minimnya kita untuk tatap muka dengan anak dengan alasan tidak ada paket. Memang kita juga ngerti ya keadaan atau kondisi sekarang yang ada. Memang bantuan dari pemerintah itu paketnya, tapi saya rasa memang itu tidak cukup. Karena kalau seandainya satu hari aja 5 orang guru yang 4 mata pelajaran, sedangkan 2 jam mata pelajaran aja paket dari pemerintah itu habis. Kalau kita memang benar-benar Google Meet ya, karena paket yang digunakan sampai dengan berapa GB gitu ya, banyak. Nah, makanya banyak ya guru-guru ini memberikan solusi kepada anak-anak ya. Ya, kita berikan solusi kan karena saya sebagai wali kelas ini kan banyak guru-guru. Ini kami nggak punya gini, mungkin keluhan-keluhan orang tua. Ya, kita menjawabnya dengannya kalau memang tidak ada paket, biasanya guru-guru itu untuk anaknya mengumpulkan tugas-tugasnya itu langsung aja datang ke sekolah. Kita kasih solusi yang paling Benar-benar Bu, iya. yang tidak membuat orang tua menjadi khawatir tidak bisa sekolah, anaknya tidak bisa ikut belajar. Gitu. Iya. Kita kasih solusi kemarin itu kita kasih solusinya dengan belajar kelompok seperti itu. Ya tentunya sebelum belajar kelompok kita juga sudah mengundang orang tua, konsekuensinya bagaimana, ya tetap menjalankan prosedur prokes ya Ibu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat siang. Ya benar ya Bu Is ya. Ya sebelum pandemi kita juga udah melibatkan orang tua. Akan tetapi dengan adanya PJJ ini kita lebih ekstra. Ya lebih ekstra mengetahui gimana kondisi siswa kita. Seperti itu ya. Ya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting saya hari ini dengan materi pembelajaran jarak jauh ya. Dan ini walaupun kita jarak jauh ya, tapi tidak ada kendala. Karena beribu solusi yang sudah diberikan ke kita. Jadi tergantung ke diri kita dan ke orang tua siswa kita ya. Sama-sama saya ucapkan lagi terima kasih untuk Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu sudah mengganggu waktu istirahatnya di siang hari ini. Oke, ya saya mau kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan dibuka kameranya Bapak. Sekali lagi kita nggak pakai kok film jadi banyak-banyak nggak masuk. Selamat siang.